Perspektif tentang logika salah satunya memuat mengenai keputusan. Tercatat ditemukan 6 karya buku peninggalan Aristoteles yang oleh murid-muridnya diberi judul yang pertama Organon, isinya tentang pengertian-pengertian, the interpretasi, artinya penafsiran-penafsiran atau keputusan-keputusan. Ketiga, Analytica priora tentang perihal silogisme. Yang keempat, Analytica posterioria, isinya seputar pembuktian. Kelima, Topika, isinya tentang metode debar atau perdebatan. Dan yang keenam atau yang terakhir, The Sophistics Elenis, isinya tentang kesesatan atau kesalahan-kesalahan berpikir. Hal ini dikemukakan oleh Richard B. Angel. Logika hukum seperti yang sudah dikemukakan oleh Munir Fuadi juga menyangkut mengenai legal reasoning, di mana logika hukum dalam arti luas berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran atau keputusan hukum. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Suatu argumentasi hukum juga bermakna dan dibangun berdasarkan atas logika, dengan kata lain merupakan suatu conditio sine qua non. CONDITIO spasi SINE spasi QUO spasi non, yang artinya adalah agar suatu keputusan dapat diterima harus berdasarkan pada proses nalar sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Dr. Hamzah Baharudin mengatakan bahwa jika kita bersikap kritis terhadap hukum dalam artian sebatas regulasi peraturan perundang-undangan yang lahir daripada penguasa, keputusan adalah perintah penguasa, maka hukum tidaklah selamanya ideal. Bahkan ada kalanya hukum itu lahir dengan indikasi jahat atau misdedik recht. Hans Kelsen yang lahir pada tahun 1881 mematahkan teori tersebut dengan melahirkan teori atau ajaran hukum murni. Kita beralih ke poin authority atau wewenang, authority dalam bahasa Inggris, yang dalam konteks hukum merupakan atau adalah kekuasaan yang diakui atau kekuasaan yang dilembagakan, dan keputusan-keputusan tersebut dikuasakan dan diformalkan ke dalam pengemban-pengemban kewenangan tersebut. Kewenangan tersebut selanjutnya diikuti dan dipatuhi oleh pihak warga atau masyarakat, bila dalam konteks negara maka warga negara. Dalam hal tersebut, menurut Profesor Suryono Sukanto, tidak dipersoalkan apakah wewenang tersebut bersifat resmi atau tidak resmi. Yang penting adalah adanya seseorang atau sekelompok yang kekuasaannya diakui sehingga keputusan-keputusannya dianut oleh orang banyak. Dalam hal tersebut, menurut Profesor Suryono Sukanto juga, seperti yang dikutip pada Intention of Universal Application, yang aslinya dikemukakan oleh Prof. Pospisil, menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pengemban kewenangan atau pemangku kekuasaan adalah untuk diberlakukan secara universal. Artinya, apabila ada masalah-masalah di kemudian hari, maka hal itu akan diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang sama, walaupun terjadinya kemungkinan variasi. Apabila ada masalah-masalah di kemudian hari, variasi keputusan-keputusan tersebut akan diambil oleh pemangku kekuasaan untuk atau sebagai pedoman penyelesaian problematika yang muncul. Dalam hal ini ada yang disebut hak dan kewajiban atau dalam bahasa Inggris obligation. Ciri atau atribut yang harus ada dalam setiap keputusan dari setiap pihak yang berwenang adalah hak dan kewajiban. Artinya, keputusan yang dilahirkan oleh pemangku kekuasaan secara substansial mengatur hak dan kewajiban. Lalu lebih lanjut akan diikuti oleh adanya sanksi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrasi.
Dalam hal sanksi atau sanction, masih menurut Prof. Pospisil, bukanlah merupakan kriteria utama atau pokok tentang keputusan. Alasannya adalah karena sanksi tidak hanya selalu berorientasi pada sanksi fisik, akan tetapi juga sanksi kejiwaan atau psikologis. Suatu cabang ilmu hukum yaitu antropologi hukum memposisikan hukum sebagai suatu keputusan-keputusan, pengemban kewenangan atau pemangku kekuasaan untuk pengendalian pemulihan status quo tatanan sosial, mengenal pola-pola penyelesaian konflik yang didekati atau dikaji melalui ilmu antropologi hukum. Lalu di dalam arbitrase ada yang dinamakan pola penyelesaian konflik dengan cara para pihak yang berkonflik bersepakat dengan menunjuk seorang arbiter untuk menengahi masalahnya dan oleh karenanya tunduk pada keputusan arbiter. Pola-pola penyelesaian konflik tersebut telah dikenal oleh masyarakat tradisional yang hidupnya masih dalam taraf kesahajaan. Bahkan dalam suasana di mana tatanan dan struktur kelembagaan menegakkan hukum belum terbentuk secara sistematis. Mark Constanzo mengatakan bahwa apresiasi terhadap kemungkinan mengaplikasikan psikologi pada sistem hukum mulai muncul pada tahun pertama abad ke-20. Tepatnya pada tahun 1906 sewaktu Sigmund Freud bacanya, berpidato mengingatkan kepada para hakim Austria bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar. Setelah itu, maka muncullah beberapa penulis yang mencoba menguraikan tentang psikologi dan peranannya dalam sistem hukum. Antara lain ada Hugo Mustenberg dalam bukunya berjudul On the Witness Stand. Pendekatan logika dan pendekatan kebenaran seharusnya diselingkan agar menghasilkan output yang benar atau dapat dianggap benar. Oleh karena berlogika adalah merupakan kegiatan atau aktivitas berpikir dalam rangka melakukan penalaran sistematik untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau conclusion tentang perihal yang dilogikakan. Orang yang berlogika adalah orang yang memikirkan sesuatu dengan jalan yang melakukan penalaran yang outputnya sebagai kesimpulan yang mempengaruhi manusianya untuk memilah dan memilih dari hasil yang disimpulkannya. Salah berlogika akan berindikasi kesesatan berpikir dan bernalar, yang outputnya tidak akan melahirkan nilai kebenaran, melainkan sebaliknya, yaitu suatu kesimpulan yang sesat. Irving M. Chope dalam bukunya Introduction to Logics mengartikan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Logika merupakan instrumen berpikir dan bernalar dalam rangka penarikan suatu konklusi yang dapat diterima kebenarannya dalam konteks yang ilmiah. Karenanya dilakukan secara metodologis dengan kaidah-kaidah ilmu, pengetahuan, sains, dan knowledge. Munir Fuadi mengatakan bahwa logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran merupakan suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep, diikuti oleh suatu pernyataan, selanjutnya diikuti oleh penalaran. Hajon mengemukakan bahwa dalam logika hukum dikenal 3 model yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu logika silogisme, logika prosposisi, dan logika predikat. Untuk analisa penalaran dikembangkan logika dianotis. Lebih lanjut, Prof. Hajon mengatakan bahwa kekhususan logika hukum, sebagaimana juga dikutip oleh Sutarman dan Brouwer, adalah suatu dalil yang kuat, suatu argumentasi yang bermakna dan hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain, conditio sine qua non yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Golding mengatakan bahwa bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas deduksi dan non-deduksi. Hal tersebut penting karena logika berfungsi sebagai metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Kemampuan manusia mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan baik merupakan kemampuan berpikir menurut alur kerangka pikir tertentu. Secara garis besar, cara berpikir seperti ini disebut juga penalaran. Jadi penalaran adalah suatu struktur berpikir dalam alur yang benar.
Kedua sebab tersebutlah yang merupakan kelebihan yang memungkinkan manusia mengembangkan ilmu pengetahuannya, yakni bahasa yang bersifat komunikatif serta pikiran yang mampu menalar. Jadi secara garis besar, penalaran adalah struktur berpikir dalam alur berpikir yang benar. Perlu juga diketahui bahwa tidak semua pengetahuan hanya berasal dari proses penalaran, sebab berpikir pun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia bukan semata-mata makhluk berpikir atau sekedar homo sapiens, tapi juga manusia yang merasa dan mengindra. Di samping ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, eh, yaitu ada penalaran, berpikir, merasa, dan mengindra. Ada juga yang disebut dengan wahyu, di mana wahyu merupakan sumber pengetahuan melalui komunikasi sang pencipta dengan makhluknya. Maka dalam hal ini, penalaran adalah proses berpikir untuk menarik suatu konklusi yang berupa pengetahuan. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan manusia yang bersumber dari pengetahuan yang bisa didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir disebut juga dengan penalaran. Maka penalaran menghasilkan pengetahuan dan dari hasil kegiatan berpikir bukan dari perasaan saja. Meskipun patut dicatat bahwa tidak semua kegiatan berpikir yang dilakukan menyandarkan diri pada penalaran. Dengan demikian, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakter tertentu dalam menemukan kebenaran. Sikap dan tindakannya yang bersumber dari pengetahuan didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir disebut juga dengan penalaran. Tadi sudah saya sebutkan. Berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar, serta penalaran sebagai suatu aktivitas berpikir memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut sebagai logika. Yang kedua, adanya sifat analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik itu bila dikaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola pikir tertentu. Tidak salah bila dikatakan bahwa tiap jalan pikiran seseorang mempunyai apa yang disebut dengan kriteria kebenaran yang merupakan landasan bagi dan dalam proses penemuan kebenaran. Penalaran merupakan proses aktivitas berpikir untuk menemukan kebenaran, yang mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Artinya, kebenaran atau sesuatu yang dijustifikasi benar harus jelas landasan kriterianya dari sudut teoritis. Baik teori kebenaran koherensi maupun teori kebenaran korespondensi, keduanya digunakan dalam proses berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif menggunakan koherensi. Adapun proses pembuktian secara empiris dalam pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu dipergunakan oleh teori kebenaran lain. Berpikir dan melakukan aktivitas penalaran dalam upaya pencarian suatu kebenaran dalam konteks keilmuan haruslah dilakukan dengan metode tertentu agar proses penemuan kebenaran nantinya dapat dipandang benar dari segi metodologis dan kebenaran yang ditemukannya mendapatkan validasi secara keilmuan. Agar kebenaran yang dihasilkannya adalah kebenaran yang benar dari segi keilmuan atau sains. Prof. Hajon mengemukakan bahwa kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu disebabkan oleh sesuatu hal kelihatan tidak masuk akal. Apabila seseorang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut juga dengan paralogis. Masih menurut Hajon, kesesatan dalam penalaran itu eh, kalau penalaran yang dilakukannya sampai menyesatkan orang lain, jadi apabila paralogis tadi menyesatkan orang lain, maka ada suatu fase yang dinamakan sofisme. Apabila sofisme tadi bentuknya tidak sah atau tidak valid, hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.
Maka dapat ditegaskan bahwa berlogika adalah merupakan suatu aktivitas berpikir, sedangkan aktivitas berpikir itu sendiri merupakan penalaran. Berpikir haruslah menurut alur pikir yang benar dan meretasnya melalui penalaran yang benar pula agar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar secara teori keilmuan. Berlogika hukum pada akhirnya adalah berpikir dan bernalar tentang hukum untuk menarik suatu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat normatif.